Hello everyone, my name is Wahamis Aguspar. I am student of Teacher Profession Education of Muhammadiyah University of Malang. My study program is English. I teach in SMA Negeri 1 Batu Ampar, Kuburaya, Kalimantan Barat. And now I would like to share a video of the learning process of my teaching. The material is about simple past tense for the 10th grade. Have a nice Warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my student. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, how are you, my student? Are you still okay? I'm fine. I'm fine, sir. Okay, good. Welcome back with me in English class. Bu Hamis Aguspar. And today we are going to learn about some kinds of the important topic. But before we start our lesson for this morning, it will be better. Let's pray together. Okay, Aldi Tobing, as the leader in this class, please lead your friend to a pray. Before we start our lesson today, let's pray together. Pray, begin. Pray, finish. Okay, thank you, Aldi Tobing. Okay, my student, I hope you are so very healthy today. Always to keep your health and your body, like wash your hand and still keep your body with the healthy food. Okay, my student, don't forget to fill your attendance list in WA group yang sudah Bapak bagikan linknya, silakan di absen. And then I believe that you have already to study in this morning by your handphone or your laptop. Okay, before we continue our activity, do you still remember what is the topic for the last week? About announcement, sir. About announcement. Okay, thank you. What do you think about announcement, Binadia? Announcement atau pengumuman adalah informasi yang biasa kita temui di tempat publik, public place atau di sekolah, in the school. Kemudian informasi itu berisi sesuatu yang akan terjadi atau sesuatu yang sudah terjadi. Alright, good, smart student. Do you still remember what is the structure of the announcement? Head, content, closing, and sender, sir. Okay, good. Wow, you still remember, smart student. Okay, my student, today we are going to learn about the pastime. Okay, hello, Tantri Palupi. Yes, sir. Okay, what are you doing last night? I was watching a television about film Ganteng-Ganteng Serigala, sir. Okay, artinya kamu sudah menontonnya tadi malam kan? Artinya sekarang masih nonton enggak? Dan enggak, Pak. Okay, jadi sudah lampau. Okay, my student, before we continue our activity for this material, I would like to show you the learning purpose of our activity here. Okay, Balkis, can you read this? Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti serangkaian proses pembelajaran secara daring dengan menggunakan Google Meet atau Zoom dan WA, diharapkan peserta didik dapat, setelah mengamati PowerPoint dan video, peserta didik dapat mengidentifikasi vocabulary yang digunakan dalam mengidentifikasikan simple past tense. Setelah mengamati contoh-contoh simple past melalui PowerPoint, peserta didik dapat menganalisis fungsi sosial, struktur simple past dengan tepat dan mengubah dan melengkapi kalimat terkait simple past sesuai dengan konteks penggunaannya. Setelah menganalisis struktur, peserta didik dapat membuat kalimat terkait tindakan atau kegiatan atau kejadian yang dilakukan atau terjadi di waktu lampau yang merujuk waktu terjadinya, sesuai dengan konteks penggunaannya. Alright, thank you, Bilkis. Oke, jadi itulah tadi tujuan pembelajarannya. Jadi yang intinya adalah di bagian terakhir, diharapkan kalian mampu membuat kalimat simple past tense Okay, in here I would like to show you the video about the simple past tense. Have a nice watching and listen carefully. Well, hello guys, I'm Diaz, and today we are going to learn about simple past. Okay, it's been simple present, present continuous,
present perfect, and we are going to the simple past, the next tenses in my lesson. So today I'm going to explain you about simple past. What is simple past exactly? Okay, so I'm going to explain you. So the first is the function. Apa sih fungsi dari simple past itu sendiri? Fungsi dari simple past adalah menyatakan suatu aktivitas yang terjadi dengan jelas di waktu lampau. Nah, jadi segala macam aktivitas yang terjadi di waktu lampau. Not now, but yesterday or maybe last week or 2 days ago. Nah, jadi time signal yang bisa kita gunakan adalah pertama bisa kata yesterday, itu tadi yesterday, kemarin, last night, tadi malam, atau this morning, tadi pagi, atau bla 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 ago, bisa 2 days ago, 5 days ago, 5 months ago, 3 years ago, intinya ago ya, di waktu lalu, yang lalu, bisa tahun lalu, bulan lalu, atau minggu lalu. Nah, and the last, kita bisa pakai last. Nah, last ini juga lalu artinya misalkan last week, minggu lalu, atau mungkin last morning, oke, tadi pagi. Nah, jadi seperti itu. Oke, nah jadi bisa kita gunakan type signal seperti ini. Nah, terus untuk formnya, bentuknya, pertama untuk kalimat positif dia memakai verb to. We are going to use verb to, verb 2. Sedangkan untuk kalimat negatif atau kalimat interrogatif dia memakai verb 1. Kembali lagi ke verb awalnya yaitu verb 1. Oke, langsung saja ke contohnya. Di sini ada subjek I, you, we, they, she, it. Oke. Dan ketika dia kalimat positif, contohnya di sini, oke, saya sudah tulis beberapa kata dalam verb 2. Kata dalam bahasa Inggris ada eat, itu bentuk kedua dari makan, eat. Ada cook, verb 2 dari masak. Terus ada swam, itu verb 2 dari berenang. Ada boat, itu verb 2 dari membeli. So, jadi bisa kita rangkai kata-katanya sendiri. I ate bakso last night. Nah, jadi saya makan bakso tadi malam. Atau mungkin yesterday my mother cooked delicious food. Nah, jadi seperti itu. Oke, jadi silakan gunakan subjek ini terus masukkan verb 2. Atau mungkin she bought new car 2 years ago. Dia membeli mobil baru 2 tahun yang lalu. Oke, she bought new car 2 years ago. Nah, jadi seperti itu. Oke, langsung ke kalimat negatif. Kalau kalimat negatif, ingat, negatif atau interrogatif kembali ke verb 1. Jadi kita menambahkan kata didn't atau singkatan dari did not ya, didn't. Nah, jadi setelah didn't itu masukkan verb 1. Kembali lagi ke verb 1. Kita nggak perlu lagi menggunakan verb 2 atau bingung memikirkan verb 2-nya apa ya. Seperti itu. So, for example, saya tidak membeli motor baru kemarin. Nah, jadi kalian bisa gunakan kalimat yang bentuknya memakai didn't verb 1. I didn't buy. Jangan pakai bought lagi ya. Ingat kembali ke verb 1. I didn't buy new motorcycle yesterday. Oke, kemarin saya tidak membeli motor baru. Oke, atau buat contoh satu lagi misalkan temanku tidak mengundangku ke pestanya tadi malam. Temanku tidak mengundangku ke pestanya tadi malam. My friend didn't invite me to his party last night. My friend didn't invite me to his party last night. Nah, jadi seperti itu ya. Bentuk negatif didn't ditambahkan verb 1. Dan yang terakhir teman-teman, ada kalimat interrogatif atau kalimat tanya ketika kita bertanya. Diawali sama kata did atau didn't. Menanyakan apakah subjeknya melakukan apa, tapi di waktu lampau. Oke, langsung saja ke contohnya. Misalkan kita mau bertanya, apakah kamu menelponku kemarin? Oke, maka kita bentuk kalimat seperti apa? Diawali dengan kata did you call me? Okay, my student, based on this video, yeah, what you learn from video? Is there any somebody want to give the conclusion about the all of explanation in video? Okay, come on. Mister, Okay. based on this video, I can get many information about fungsi past tense, yaitu menyatakan suatu aktivitas yang terjadi dengan jelas di waktu lampau atau yang sudah lewat. Alright, good. Menjelaskan suatu kejadian yang terjadi di masa lampau dan sudah berakhir di masa lampau. Okay, Yes, sir. right, good, smart student Adi Sarul. Okay, the other? Mister, Okay, Hafil. yes, I agree on Anis. Dari video tersebut, saya jadi tahu dan bisa membuat kalimat simple past tense. Oke, dari video tadi kamu dapat membuat sebuah kalimat simple past tense. Alright, coba berikan satu contoh, Hafil. Contohnya, saya pergi memancing di sungai kemarin sore.
Alright, good. Hey, the others. Saya ingin menambahkan Pak dari Anis dan Hasil tadi. Dari video yang saya tonton tadi bersama teman-teman, saya dapat belajar tentang penggunaan waktu berdasarkan kata yang digunakan di masa yang lampau. Okay, good. Thank you, Anisarul, Cici Nadira, and Hafil. Okay, the others, do you understand? Yang lain bagaimana? Sudah paham? Paham Pak? Okay, good. Kalau sudah paham, do you know how to write it? Sudah bisa? Yes, sir. I know. Okay. Do you know about that material? Kira-kira dari yang tadi sudah disampaikan kawannya, ini materinya tentang apa? Ini, sir. It's about simple past tense. Okay, good. Okay, did you know kinds of sentence of simple past tense? Apakah tahu? Tadi kan sudah dijelaskan di dalam video tentang pembagian kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Nah, dari sini apakah sudah tahu jenis dari pembagian dari simple past tense? No, sir. Tidak, Pak. Ya. Ya Pak. Right, and di bagian ini saya akan menjelaskan kinds of the sentence simple past tense ya. Nah, in simple past tense there are two kind of sentence. First, nominal sentence, and second, verbal sentence. Nah, di dalam simple past tense itu ada dua. Pertama ada nominal, dan kedua ada verbal. Apa sih nominal? Apa sih verbal? Nah, kita lihat ya. Oke, coba baca satu orang. Nominal sentences, yaitu kalimat yang predikatnya berupa kata kerja bantu atau to be, was atau were, dan setelah itu diikuti oleh adjektif, kata sifat, noun, kata benda, adverb, kata keterangan. Example, saya lelah sekali tadi malam. I was so tired last night. Oke, good. Terima kasih, Cici Binadia. Ada yang bisa menjelaskan maksud daripada kalimat nominal? Baik Pak, saya akan berusaha menjelaskan tentang kalimat nominal. Menurut saya Pak, kalimat nominal itu kalimat yang bersifat adjektif atau kalimat sifat, bukan kalimat kerja. Hanya itu saja Pak. Ya, oke. Jadi kalimat nominal ini adalah kalimat yang mana di dalamnya tidak terdapat kata kerja. Nah, makanya disebut kalimat nominal. Apa saja sih yang tergolong di dalam kalimat nominal? Di dalamnya ada kata sifat, ada kata benda, ada kata bentuk keterangan. Contohnya, saya lelah sekali tadi malam. Nah, kata saya lelah sekali tadi malam memberikan penjelasan kepada kita bahwa lelah di sini bukanlah sebuah kata kerja, tetapi kata sifat. Nah, itu maksudnya. I was so tired last night. I ini adalah posisinya subjek. Karena I dia berarti to be-nya pakai was, menandakan bahwa ia sudah lampau. Tired adalah verb 2, kata kerja bentuk kedua, dan last night ini adalah bentuk keterangan waktu karena sudah terjadi tadi malam. Nah, apabila kita ingin membuat sebuah kalimat yang di dalamnya tidak terdapat kata kerja, maka kita boleh menggunakan rumus nominal tense ya. Selanjutnya, nah ini ada pembagian daripada to be, di mana to be was ini hanya boleh dipakai oleh I, she, he, it, kemudian orang, tunggal, dan hewan, dan lainnya ya. Sedangkan where itu digunakan untuk yang sifatnya lebih dari satu, jamak, you, they, we, when, Andi, dan Sarah. Nah, itu menggunakan where ya. Ini to be yang digunakan dalam simple past tense ya. Nah, di dalam nominal tadi seperti saya jelaskan bahwa terdapat biasanya ada kalimat adjektif, noun, atau adverb. Nah, itu bagian daripada kalimat nominal. Kita perhatikan contoh. Nah, ketika contoh di sini adalah bentuk positif, negatif, dan interrogatif seperti yang sudah dijelaskan tadi. Bahwa positif, misalnya contoh, Rahman was so fat last year. Ya, Rahman sangat gemuk tahun lalu. Nah, kata Rahman karena dia sendiri diikuti oleh to be yang tunggal, was. So fat ini adalah merupakan kalimat adjektif ya. Last year adalah tahun lalu, berarti sekarang dia sudah tidak gemuk lagi karena gemuknya sudah tahun lalu ya. Tuh. Kemudian kalimat negatif. Nah, kalimat negatif seperti yang dijelaskan dalam video tadi yang sudah kalian pahami, bahwa tinggal ditambahkan not-nya saja. Karena ini kalimat nominal, berarti to be-nya tinggal ditambah not. Rahman was not so fat last year. Rahman tidak sangat gemuk tahun lalu. Nah, kalimat negatifnya ya. Kemudian kalimat tanyanya tinggal diputar. Was-nya berada di paling depan. Was Rahman so fat last year? Apakah Rahman ya sangat gemuk tahun lalu? Nah, seperti itu.
ya. Oke, bisa dipahami? Bisa, Pak. Ada yang bisa memberikan contoh satu kalimat nominal? Ada yang bisa? Bisa. Oke. I was so beautiful last night. Alright, good. Okay, it's okay. Is it no problem? Oke, I will continue ya. Kemudian yang kedua tadi adalah kalimat verbal. Oke, silakan baca. Ada yang mau baca kalimat verbal itu seperti apa? Bisa Oke, verbal sentence, yaitu kalimat predikatnya terdiri dari verb kata kerja. Example, kamu bekerja di Jakarta setahun lalu. You worked in Jakarta a year ago. alright. Oke, good. Jadi kalimat verbal ini adalah kalimat yang predikatnya terdiri dari verb kata kerja. Kalau tadi predikatnya terdiri dari kata sifat, kata benda, dan keterangan waktu. Sedangkan verbal ini fokus kepada kata kerja ya. Contohnya, kamu bekerja di Jakarta setahun lalu, berarti sekarang tidak lagi bekerja di Jakarta. You worked, subjek, kata kerja bentuk kedua, kemudian keterangan, dan diikuti oleh keterangan waktu ya. Kita lihat selanjutnya. Nah, ciri dari khusus simple past tense dalam bentuk verbal, positifnya menggunakan kata kerja bentuk kedua. Kalau negatifnya itu menggunakan did not yang ditambah kata kerja bentuk pertama, dan interrogatifnya menggunakan kata did ya, kemudian ditambah dengan kata kerja pertama ya. Jadi untuk kalimat verbal ini ya, kita lihat contohnya biar lebih paham. Oke, coba Hafil baca yang positif. Andi bermain layang-layang kemarin. Andi light a kite yesterday. Oke, kira-kira Andi masih main layang-layang nggak? Enggak, Pak. Oke, kemudian Andi menempati posisi sebagai apa? Andi? Subjek, Pak. Subjek. Oke, kemudian played ini adalah kata kerja bentuk 2. ya verb 2, dan ini adalah objeknya karena yang dimain adalah layang, dan yesterday adalah keterangan waktunya kemarin. Nah, ketika diubah ke dalam bentuk negatif, didn't not play. Ingat, play tadi di sini verb 2, ketika dia dijadikan negatif maka berubah menjadi verb 1 ya. Andi tidak bermain layang-layang kemarin. Dan sedangkan kalimat interrogatifnya, did-nya diletakkan di bagian ke depan, lalu ditukar dengan subjeknya, play-nya verb 1, kemudian yesterday. Apakah Andi ya bermain layang-layang kemarin? Nah, seperti itu. Oke, sudah paham? Paham, Pak. Oke, alright. Oke, di sini ada catatannya ya. Perhatikan simple past tense yang menggunakan verbal sentence atau simple past tense di dalam kalimat kata kerja itu menggunakan kata did yang digunakan untuk kalimat negatif dan interrogatif. Dan catatannya ya, did digunakan dalam kalimat negatif dan interrogatif ya, dipakai untuk semua subjek. Sedangkan simple past tense di dalam kalimat nominal itu ada pembagiannya ya, subjek plus to be. Nah, subjeknya kalau subjeknya I, she, he, it, to be-nya adalah was. Sedangkan kalau subjeknya you, Dewi, itu adalah to be-nya adalah were ya. Jadi kalau subjeknya you, Dewi, itu to be-nya adalah were. Oke. Nah, ini adalah time signal, penggunaan waktu yang biasanya digunakan untuk simple past tense. Nah, jadi ini yang sering digunakan dalam penggunaan kalimat simple past tense. Nah, dalam kegiatan ini sebenarnya tidak asing lagi bagi kita untuk simple past tense dan seringkali kita ucapkan, cuman kita tidak tahu kalau ini adalah bagian dari pelajaran. Okay, my student, do you understand about this material today? Yes, sir. Thank you. Have you any question so far? Yes, sir. Sir, I have questions. Alright, Pertanyaan saya adalah, apa perbedaan simple past tense dengan present perfect tense? Karena setahu saya present perfect tense juga kejadian di waktu lampau atau di waktu yang sudah lewat, sama seperti simple past tense, sir. Oh, pertanyaannya sangat baik. Oke, jadi simple past tense seperti yang sudah kita jelaskan tadi, bahwa di mana kejadiannya sudah terjadi di masa lampau dan juga sudah selesai di masa lampau. Artinya sudah tidak ada lagi kaitannya dengan hari ini. Sedangkan present perfect tense benar bahwa dimulai daripada kejadian atau aktivitas yang sudah lampau, namun masih ada kaitannya atau hubungannya di masa sekarang ya. Saya beri contoh. Nah, saya mengajar di SMA Negeri 1 Batu Ampar sejak tahun 2016. Artinya berarti saya masih mengajar di SMA sampai sekarang. Paham? Bisa dipahami? Iya, Pak. Ya. Nah, contoh lagi, saya tinggal di Sungai Jawi
sejak tahun 2000. Berarti sampai sekarang masih tinggal di Sungai Jawi. Ya. Yes. Sedangkan simple past tense itu sudah berakhir. Saya sudah tidak mengajar di SMA sejak tahun 2016. Berarti dia sekarang sudah tidak ngajar lagi. Karena sejak tahun 2016 sudah tidak ngajar. Sekarang kan sudah tahun 2020. Itu perbedaannya ya. Oke, bisa dipahami? Yes, sir. Thank you. Alright. Oke, the others. Ada yang mau ditanyakan yang lain? Oke, yang lain? Tidak, Pak. Alright. Okay, my student, if you doesn't have some question about this material, in here, some to test your understanding about the simple past tense that I was to explain tadi ya, yang sudah saya jelaskan dengan melalui LKPD. Jadi tinggal klik saja link yang di sini ya, kemudian kalian silakan mengerjakannya untuk menguji pemahaman kalian mengenai simple past tense. Saya beri waktunya sekitar 3 menit ya. Oke, saya jelaskan dulu mekanismenya apa saja. Oke, nanti kalian akan menemukan di Google Form. Ini yang pertama, kalian menonton video, silakan analisa, cermati video yang kalian tonton ya. Kemudian di tugas berikutnya adalah, nah, temukan kata kerja ya, atau to be sebanyak yang kamu bisa. Kemudian tuliskan di bagian tabel berikut ini. Misal kamu menemukan kata kerja bentuk kedua, kamu cari kata kerja bentuk pertamanya apa dan artinya apa. Kalau menemukan kata kerja bentuk pertama, nah, cari kata kerja bentuk keduanya dan artinya apa, sebanyak yang kamu bisa. Kemudian di aktivitas ketiga, nah di sini dari video yang sudah kamu tonton, nah silakan membuat kalimat simple past tense ya, yang lebih dari satu kata. Ini contohnya nomor 1 ya. Jadi silakan buat simple past tense itu berdasarkan daripada aktivitas yang sudah pernah kamu lakukan. Oke, paham? Paham, Pak. Oke, Paham, Pak. saya beri waktu kamu 3 menit untuk mengerjakannya. Sudah ada yang selesai mengerjakannya? Oke, Cici Nadira, sudah selesai sepertinya? Sudah, Pak. Oke, yang lain sudah selesai? CLD Tobing? Yes, sir. Ya, Pak. Oke, Nitarul sudah. Oke, Aldi Tobing juga sudah. April, kemudian Halia masih ya. Oke. Sudah selesai Halia? Oke, good. Oke. Dari tugas yang tadi sudah Bapak bagikan, apa yang kalian dapatkan? Atau apa yang kalian temukan dalam pengerjaan tugas tersebut? Ada yang ingin memberikan ya sejenis presentasi hasil dari pekerjaan kalian? Silakan. Ini, Sir. Oke, Cici.
Berdasarkan pengerjaan yang saya kerjakan di LKPD, untuk yang video, saya dapat menganalisis penggunaan kalimat simple past tense pada setiap kegiatan yang terjadi di masa lampau. Untuk aktivitas yang kedua, saya dapat menemukan kosakata kata kerja bentuk kedua yang digunakan pada simple past tense. Contohnya saw, kata kerja kedua yang pertamanya see, artinya melihat. Untuk aktivitas yang ketiga, saya dapat membuat kalimat simple past tense, misalnya I bought new book last night. Saya membeli buku baru kemarin malam. Alright, good. Cici Naria, ya. Thank you. Oke, yang lain ingin menanggapi atau menambahkan? Silakan. Saya, Pak. Oke, Helen. Dari yang disampaikan Cici hampir sama persis dengan saya, Pak. Jadi dari kerjaan ini intinya saya dapat membuat kalimat simple past sesuai dengan aktivitas saya yang sudah lewat, Pak. Oke, good. Ya, smart student. Oke, give applause for your friend. Oke. Oke, thank you. Ya. Oke, Bapak lanjutkan lagi share screen-nya. Oke. Sampailah pada tahap daripada pembelajaran kita. Oke. Mengenai materi yang telah kita pelajari hari ini, apa yang kalian dapatkan? Ada yang ingin menyimpulkan? Silakan. Sir. Oke. Based on our learning today, it can be concluded that simple past tense adalah bentuk kalimat yang mengindikasikan bahwa sebuah kegiatan dimulai pada masa lampau dan berakhir pada waktu itu juga. Fungsi simple past tense digunakan untuk menceritakan kejadian pada masa lalu yang terjadi pada waktu tertentu. Keterangan waktu yang biasa digunakan adalah ago, yesterday, last week, last month, last year, dan sebagainya. Intinya penggunaan waktu itu sudah dilakukan atau sudah berlalu. Hanya itu saja, Pak, yang dapat saya simpulkan dari pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Okay, good, Anisarul. Thank you for your conclude about our material today. Okay, the others? Pak, saya ingin menambahkan kesimpulan dari Ani Syahrul. Ya, lanjut. Terdapat dua jenis kalimat simple past tense, yaitu nominal dan verbal. Nominal dan verbal terbagi lagi menjadi masing-masing 3 kalimat, yaitu kalimat positif, negatif, dan interrogatif, yang pastinya menggunakan rumus dan to be yang berbeda pula, Pak. Yeah, okay, good. Yeah, smart student, give applause your friend. Okay. And then, pada bagian manakah yang kalian sukai mengenai materi yang sudah kita pelajari pada hari ini? Bagian video, Pak. Ya. Siapa? Winadia. Boleh Winadia? Di bagian video, Pak. Ya, kenapa video? Apa yang kamu sukai dari video? Karena lebih bisa mengerti, paham tentang simple past, Pak. Oke. Yang lain? Pada bagian mana yang kalian sukai mengenai materi hari ini? Yang lain? Ya. Cici. Saya menyukai di bagian yang LKPD aktivitas kedua. Di mana kita disuruh untuk berpikir kritis
menemukan kosakata, dan kata kerja yang bentuk kedua. Okay, thank you Cici Nadira. Okay, for the last, ya simpulan. Apakah ada yang ingin menyimpulkan dari seluruh pembelajaran yang kita laksanakan hari ini? Misal, Okay. dari pelajaran hari ini saya dapat menyimpulkan bahwa saya bisa mengerti tentang simple past dan tahu bagaimana cara membuat contoh simple past-nya, Pak. Okay. Good. Okay, the others, ada yang ingin menambahkan? Oke, Sir. Dari pembelajaran kita hari ini, saya dapat menyimpulkan dengan pelajaran kita hari ini, saya dapat mengetahui apa saja fungsi dari simple past tense, pengertiannya apa, dan kapan past tense digunakan, seperti apa strukturnya, dan apa saja to be yang digunakan dalam kalimat simple past tense. Hanya itu, Sir. Okay, good. Thank you, Anissa Nurul ya. Okay, my student, ya, pembelajaran kita hari ini sangat menarik sekali dan sudah dibahas dan sangat aktif sekali dalam berdiskusi. Harapan Bapak bahwa pembelajaran untuk selanjutnya harus seperti ini ya. Ya, dari simpulan yang sudah disampaikan oleh teman-teman kalian bahwa benar bahwa simple past tense itu adalah berkaitan dengan sebenarnya aktivitas yang sudah pernah kita lakukan di masa yang sudah lampau. Nah, dari situ kita sebenarnya secara tidak langsung sudah pernah melakukannya. Nah, akan tetapi kita tidak tahu saja bahwa ini juga bagian dari pembelajaran. Nah, misalnya kita sudah melakukan aktivitas yang seringkali sudah terjadi di masa lampau ya. Oke, jadi secara keseluruhan hari ini kalian bisa memahami daripada definisi, fungsinya, kemudian rumusnya, dan pembagian daripada simple past tense itu sendiri dengan pola yang berbeda ya. Semoga harapan saya kalian dapat menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan bahasa Inggris ya. Okay, my student, I think enough for this material today. Don't forget to keep your body with the healthy food. And then before we close our meeting today, it will be better. Let's pray together. Okay, Aldi Tobing, please. Before we start, let's pray together. Pray, begin. Finish. Oke, thank you Aldi Tobing ya. Jadi terima kasih atas waktunya. Di lain kesempatan kita akan berjumpa pada sesi berikutnya dan semoga dalam keadaan selalu sehat dan baik-baik saja. Oke, Bapak tutup. Good morning and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.